Jadi menurut Dr. Rohmat Sumitro, ini begawan almarhum, begawan ekonomi kita, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Dapat dipaksakan, kemudian tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Profesor Dr. Andriani, bahwa iuran kepada negara dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. Dari sini kita lihat unsur pajak berdasarkan pengertiannya, pokok-pokoknya satu, bahwa pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi di Indonesia setiap kali ada pungutan pajak berarti harus ada landasan undang-undangnya. Ya. Jadi apapun pungutan pajak itu ada landasan undang-undang. Besar. Kemudian ketika ada landasan undang-undang, maka konsekuensinya adalah undang-undang pasti berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia atau seluruh bangsa Indonesia. Maka tadi dapat dipaksakan karena ada undang-undangnya. Ya. Kemudian berikutnya bahwa walaupun membayar dan dapat dipaksakan, tetapi timbal balas atau jasa prestasinya, kontrak prestasinya tidak dapat dilanjutkan langsung oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu jangan harap kalau udah bayar pajak penghasilan lalu minta ke negara apa sih kompensasi. Timbalannya ya Pak. Ya. Timbal baliknya. Timbal baliknya nggak bisa langsung karena nanti diatur oleh pemerintah khususnya melalui APBN. Mana prioritas? Tapi tujuannya tadi dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jelas yang mengungutnya adalah negara. Pajak itu bukan perorangan, bukan swasta, walaupun nanti pada pelaksanaannya pemungutnya bisa juga pihak ketiga kan gitu ya, baik itu institusi, perorangan atau juga pejabat yang ditunjuk. Nah, diperuntukkan bagi apa? Ya tadi, walaupun tadi untuk negara, tapi tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan nanti juga akan menjadi public saving. Kalau sama public saving itu adalah cadangan ya kalau ada surplus. Ini jadi pokok pajak itu jelas. Kemudian di sini fungsinya jelas. Kemarin saya katakan di awal budgeter berarti sebagai sumber penerimaan negara. Satu adalah sumber penerimaan negara, kedua reguler, fungsi mengatur. Mengatur itu reguler itu adalah salah satunya adalah untuk mengatur, mengendalikan konsumsi dan kehidupan sosial dan kerakyatan, ekonomi dan sosial masyarakat. Ya tadi ketika ada orang yang mempunyai penghasilan lebih, bisa beli barang mewah, maka dipajakin. Kan itu ya. Kemudian produk kita supaya tidak tergilas oleh produk luar, maka ada proteksi. Jadi kalau ada barang impor, pasti dia dikenakan pajak. Sehingga ke pasar harganya menjadi lebih tinggi. Tinggi, Pak. Mahal. Jadi mahal. Nah, akhirnya kan produk kita dengan spek yang sama tapi lebih murah. Nah, itu yang disebut dengan proteksi. Ya, mengatur juga. Nah, salah satunya adalah kebijakan fiskal tadi. Ya. Jadi kenapa tadi barang-barang impor dari luar ke dalam masuk ke Indonesia selalu lebih mahal daripada produk dalam negeri? Karena tadi ada unsur pajak yang menambah cost-nya, gitu kan? Sehingga begitu ke Indonesia harganya lebih mahal. Itu salah satu fungsi dari pajak sebagai reguler, ya, sebagai proteksi, sebagai mengatur, ya, terhadap kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga ada redistribusi. Redistribusi itu adalah tadi pemerataan penghasilan. Bagi yang lebih, pajakan lebih banyak. Jadi bagi yang orang atau badan yang pajaknya yang penghasilannya lebih, maka dipajakin lebih besar. Nah, ketika pajak itu penghasilan dipajakin, nah, yang belum punya penghasilan, nah,
dapat subsidi. Nah, itu yang dengan redistribusi tadi. Ya, salah satunya kemarin 2020-2021 ini banyak pemerintah menggelontorkan dana-dana bantuan sosial. Bansos, ya. Nah, bansos itu juga bukan artinya dari negara secara utuh, tetapi salah satunya atau sumber utamanya adalah dari penerimaan pajak. Iya, kalau diibaratkan kalau Anda Bapak-Bapak Ibu bayar pajak, ya salah satunya juga itu tuh. Ada yang jadi bansos, ada yang dari kesehatan, kan gitu ya. Termasuk juga untuk membayar vaksin juga sama. Itu kan dari negara, dari sumbernya juga dari pajak. Tuh ya. Jadi jangan disia-siakan tuh vaksinnya, gitu kan. Ada yang takut vaksin dia. Nah itu ya, jadi redistribusi artinya pemerataan terhadap penghasilan yang melebihi kepada masyarakat atau orang pribadi atau yang penghasilannya belum mencukupi. Kemudian ada asas demokrasi. Fungsi demokrasi adalah jelas bahwa pajak adalah fungsinya sebagai sumber pendapatan, dibiayai dan untuk membiayai pelayanan pemerintah bagi warga negaranya. Jadi yang membiayai ASN, kepolisian, tentara, sektor-sektor lain juga yang merupakan fungsi pelayanan pemerintah, ya salah satunya dibiayai oleh pajak. Jadi seharusnya wajar kalau misalkan aparatur pemerintah bisa melaksanakan pelayanan, kenapa tadi ada fungsi demokrasinya. Itu tadi uang pajak digunakan untuk pelayanan publik, gitu ya. Jadi wajar kalau negara melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, di sini perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Sama saja, ini semuanya pungutan, tapi kalau retribusi, di sini jelas ada undang-undang, ada peraturannya, tapi manfaatnya bisa ditunjuk langsung. Jadi Bapak Ibu, retribusi sampah, ada manfaatnya adalah yang buang sampah, ada yang buangin, kan gitu ya. Bapak Kayak Ibu, listrik mungkin? Oh, bukan ya? Apa? Listrik gitu? Bukan ya? Bukan listrik, bukan. Listrik justru kita dipajakin. Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya bahwa bayar listrik itu kita bayar pajak juga. Ada pajaknya, Pak. Ada namanya pajak penerangan jalan umum, pajak daerah. Berapa persen ya sekarang itu kalau nggak salah 15% deh. PJU ya Pak, Dinas Perhubungan. Bukan, sebenarnya yang mengelola pajak PJU itu emang Dinas Perhubungan, tapi bayar pajaknya kita nggak langsung ke dinas, tapi kita bayar listrik. Nah, salah satu tagihan listrik itu ada juga unsur pajak. Sudah termasuk ya Pak? Sudah termasuk. Nanti dari PLN itu, kalau nggak salah 15%. Nah, dari PLN nanti distorkan ke kas daerah. Nah, cuma untuk pajak PJU ini adalah penerangan jalan itu adalah maksudnya pajak daerah. Jadi hanya masuk ke kas daerah, kabupaten, kota. Jadi nanti Anda bayar pajak sesuai tarif listrik tagihannya, nanti diterima oleh PLN, nanti dari PLN nanti akan dibayarkan ke kas daerah. Nah, dari kas daerah nanti akan dipergunakan khususnya untuk menerangi jalan-jalan yang gelap. Jadi kalau Bapak Ibu ada di daerahnya yang lampu tidak ada penerangan, boleh minta ke sebenarnya ke pemerintah daerah, minta dong PJU di sini, gitu kan? Kenapa? Karena juga kita bayar pajak juga, boleh itu, ya, skala prioritasnya gitu, kalau PJU gitu ya. Cuma ya mungkin Bapak Ibu tidak merasa bayar, gitu kan? Tapi langsung tiap bayar listrik, ya itu pasti bayar pajak PJU. Ya. Kalau sumbangan udah jelas ya. Kemudian di sini, nah pengertian hukum pajak, hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengatur kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Jadi hukum pajak itu selalu semua peraturan ya yang kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan pajak dan administrasi perpajakan. Nah, kedudukannya ada dua nih hukum pajak itu, ada hukum pidana, ada juga hukum perdata.
Jadi bisa kalau tadi ada unsur pelanggaran dari wajib pajak. Ada hukum perdata, ada. Tadi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan peraturan perpajakan, ya. Kemarin waktu tahun berapa ya ketahuan ya, ada perusahaan yang melakukan penipuan kredit pajak dengan menerbitkan faktur pajak, ya. Miliar-miliar gitu kalau nggak salah ya. Itu ya. Kemudian di sini, nah ini ilustrasi ketentuannya. Kalau undang-undang ini undang-undang KUP nomor 16 tahun 2009 ini ya udah. Ya. Hukum pidana ini Pak peradilan pajak ya. Kemudian ini ilustrasi yang 2005 ketentuan pidananya. Nah, ini dasar ketentuan perpajakan di Indonesia, hierarkinya berdasarkan ya tadi tata perundangan di Indonesia. Undang-undang, jadi undang-undang dasar, undang-undang, Perpu, PP, PMK, peraturan Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kemudian surat edaran, kemudian surat Direktur Jenderal Pajak. Itu nanti jadi ya. Nah, sekarang kita berbicara asas pengukuran pajak. Ini berdasarkan Adam Smith. Ingat ya, pajak ini bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh negara hampir buat atau menerapkan pajak. Pajak. Tidak semua. Nanti kita lihat apa konsekuensinya semua negara menurut pajak bagi wajib pajaknya. Nah, di sini persamaan, equality. Jadi, subjek pajak, wajib pajak sama saja berdasarkan undang-undang. Sebanding, adil, merata, tidak lihat buat dia. Bapak misalkan Direktur BRI, Ibu misalkan camat, sama aja. Kedudukannya di pajak, kalau misalkan kena pajak ya harus sama pajaknya. Jadi tidak ada unsur pembeda, sama equality, persamaan, ya. Jadi jangan sampai misalkan ya Pak. Apa? Sudah ditetapkan gitu. Udah, jadi tidak ada pemilahan karena presiden jadi nggak dipajakin, ya bisa tetap. Justru makin tinggi makin gede pajaknya Pak ya? Ya pasti. Karena nanti akan ada kecenderungan semakin kaya orang, maka semakin membutuhkan negara. Kenapa coba? Semakin kaya orang, semakin membutuhkan negara. Pajaknya ya Pak? Iya, nanti semakin butuh negara, maka semakin akan besar bayar pajaknya. Ya, semakin tinggi bayarnya. Iya. Ya, kenapa demikian? Ya, salah satu contohnya adalah kalau kita kan main ya mungkin pakai motor, Iya Pak. gitu kan, pakai mobil ke Bandung. Tapi kan orang kaya banget kan nggak mungkin main, atau mainnya pasti ke Amerika, gitu kan? Amerika, luar negeri Pak. Nah, ke Amerika itu kan perlu paspor, perlu juga dia masuk ke bandara, kan nggak mungkin ke Amerika nggak mungkin jalan pakai mobil kan? Gitu kan? Nggak mungkin Pak. Iya, pakai pesawat, berarti kan harus ke bandara. Berarti kan dia memerlukan proteksi negara. Iya. Tidak aman di negara lain. Berarti kan ada paspor, harus bayar juga, ada pajak bandara juga harus bayar. Itu kan sama garansi. Jadi kan ketika orang main ke luar negeri juga harus ada jaminan dari negaranya. Kalau dibiarkan aja nanti ditangkap di luar negeri nggak diurusin, susah kan? Makanya ada paspor. Iya, Pak. Kan? Ya. Jadi nanti lihat kepentingannya seperti apa. Kepastian. Jadi aturannya harus jelas, siapa yang mungut, siapa yang motong, siapa harus bayar, kepada siapa, kapan bayarnya, ya. Harus jelas. Jangan sampai bahwa ini bayar pajaknya gimana? Ya gimana Bapak, nggak bisa. Jadi pajak itu harus jelas aturannya, Pak. jelas. Kapan, di mana, siapa, ya, bagaimana, itu harus jelas bagaimana sampai dengan bahwa
pelaporan itu bagaimana, kan itu sudah harus jelas. Kenyamanan, nah ini kenyamanan pembayaran. Jadi kapan wajib pajak itu harus membayar pajaknya? Sebaiknya disesuaikan pada saat yang tidak menyurutkan wajib pajak. Jadi kalau misalkan Pak Dedi punya usahanya lagi morat-marit, datang petugas pajak nanti Pak Dedi itu boro-boro ditanggapi kan kalau diajak keluar gitu kan paribasan. Kan keadaannya Pak Dedi itu lagi perusahaannya lagi rusak. Lagi down, Pak. Down. Berarti kan nggak mungkin harus bayar pajak. Boro-boro pikiran bayar pajak. Berarti kan pikiran kaimah GHC kan gitu. Pikiran GHC. Jadi ibaratnya, pada saat membayar pajak itu pada saat wajib pajak dalam keadaan yang baik. Pada lagi perusahaan lagi untung. Jangan lagi buntung jadi rugi dipajakin. Atau juga membayar pajak jadi bangkrut. Salah juga. Kan sampai seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan kenyamanan. Kemudian administrasi perpajakannya juga harus mudah. Ya. Dulu saya pernah, sering kan dulu mau bayar pajak motor, harus ini. Padahal mau bayar pajak kan gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada perbaikan, khususnya dalam administrasi pelayanan perpajakan. Ya. Sekarang bayar pajak motor kan bisa di mana aja, mobil bisa di mana aja. Bisa Pak. Ngelink sekarang apa enak? Iya, itu ya kalau Jawa Barat kan ada aplikasi Sambara ya. Iya Pak, pakai Sambara. Jadi bisa dilihat berapa pajaknya, tinggal bayar ke ATM, tinggal ngambil, selesai. Itu salah satu bagaimana kemudahan. Itu wajib. Karena di sini asas pemungutan pajak ada yang disebut dengan kenyamanan. Convenience of payment. Jadi kenyamanan dalam pembayaran. Kemudian efisiensi, biaya pemungutannya tidak bayar mungut pajak 100.000 misalkan keluarin biaya 1 juta, yaitu masa bohong ya. Nah, ini kan teori-teorinya, asasnya. Nah, ini teorinya. Kenapa sebuah negara memungut pajak? Kayak ibarat teori asuransi. Wajib pajak bayar pajak seperti kayak bayar premi asuransi. Artinya bahwa warga negara menitipkan keselamatan jiwa dan raganya kepada negara, kan gitu. Berarti negara bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dan warga negaranya. Ya. Jangan sampai orang suka rame kan dulu mah itu TKI ya, TKW gitu kan. Kalau berangkat suruh bayar ini, begitu sudah ada masalah di luar negeri dibiarin aja kan, jangan seperti itu. Ya. Lawan devisa, Pak. Iya, jadi kan jangan devisanya mau tapi hargaan atau tadi pertanggungjawaban keselamatan keamanannya harus juga dijaga. Jadi kalau ada bermasalah di warga negara Indonesia di luar, ya wajib negara membantu melayani. Wajib, karena tadi salah satu adalah tadi teori pemungutan pajak. Teori asuransi tadi. Jadi di sini ketika negara membayar pajak, memungut pajak, minimal hak dasar warga negara itu terpenuhi. Apa aja? Hak-hak kewarganegaraan, KTP, akte kan gitu ya. Hak-hak pendidikan, hak-hak kesehatan, hak-hak juga keamanan, ya, penghidupan yang layak. Ya walaupun belum semuanya bisa dirasakan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ya jangan sama dong. Karena misalkan saya pengen kaya Pak, ya bisa gitu. Ya. Kemudian teori kepentingan. Tadi saya bilang bahwa
semakin besar kepentingan warga negara kepada negaranya, maka semakin besar pula pajak yang akan dibebankan. Ya. Nah, gaya fikul dari gaya fikul ini adalah bobot pajak penghasilan dari seseorang. Itu gimana? Misalkan nih, Bu Cucu single atau double nih? Ini di luar suaranya agak ini ya. Oke. Ini gaya pikul itu gini. Ibu Cucu single atau double? Satu isinya? Single. Oh, single. Kalau Pak Muhammad Rizal? Statusnya apa? Single. Double. Oh, single juga. Ya sudah double. Belum, Pak. Oke, nah yang single dengan yang double itu misalkan gini, tadi kan Bu Cucu single. Ada yang double nggak di sini? Siapa yang udah Dedi, double? Pak, Dedi Ojos. Nah, Pak Dedi udah double ya. Nah, gini salah satu contoh bagaimana teori gaya fikul. Bu Cucu tadi kan single. Misalkan Bu Cucu punya penghasilannya 10 juta. Kemudian Pak Dedi sama 10 juta. Nah, dalam hal pembayaran pajak, nanti Bu Cucu akan lebih besar pajaknya dibandingkan dengan Pak Dedi, walaupun sama penghasilannya. Kenapa demikian? Ini gaya fikulnya. Jadi, walaupun penghasilan sama, tapi kan Pak Dedi ada pengeluaran yang harus dia santuni atau harus yang dia lakukan. Seperti tadi, tanggungannya. Ya tanggungan istrinya, ya tanggungan anaknya. Sehingga nanti beban pajak yang dibebankan kepada Dedi akan lebih kecil dibandingkan dengan Bu Cucu. Karena Bu Cucu statusnya single, belum ada tanggungan. Jadi besaran pajaknya akan lebih besar. Kalau berdasarkan pajak PPH, kan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan gaya fikul. Jadi akan sangat berbeda antara yang single. Nah, kalau di pajak ini, yang double lebih untung. Kenapa? Pajaknya akan lebih sedikit. Kenapa? Karena nanti PTKP-nya akan lebih besar. Penghasilan tidak kena pajaknya akan lebih besar. Sedangkan yang single, penghasilannya sama, itu akan lebih besar juga pajaknya. Jadi itulah perbedaannya. Ya. Itu yang disebut dengan gaya fikul. Nah, sedangkan teori bakti udah jelas ya, mutlak ini warga negara, bakti warga negara kepada negara. Nah, gaya beli beda dengan gaya pikul. Kalau gaya pikul tadi kan tanggungannya, gitu kan, besaran tanggungan seseorang akan sangat berbeda, kan gitu ya, dan itu juga akan mempengaruhi besaran pajak yang dipungutnya. Kalau gaya beli adalah ketika warga negara memungut pajak dari warga negaranya, itu negara wajib juga untuk bisa menciptakan gaya beli lagi di sektor kepada masyarakat. Artinya Pak Rama dipajakin oleh negara, uangnya masuk ke kas negara. Dari kas negara digunakan untuk pembangunan. Pembangunan itu juga harus menciptakan sebuah penghasilan lagi bagi warga negaranya. Harus menciptakan sebuah ekonomi yang juga akan menghasilkan penghasilan bagi warga negaranya. Sehingga begitu tumbuh penghasilan, tumbuh perekonomian, ada penghasilan, ya, daya beli naik, maka ada pajak yang bisa dipajakin, masuk lagi ke kas negara, dari kas negara umpan lagi ke pembangunan supaya, nah terus gitu. Jadi uang pajak itu harus juga menciptakan. Wajib itu, negara wajib menciptakan sebuah perekonomian yang nantinya akan menghasilkan bagi warga negaranya. Ketika ekonominya maju, masyarakatnya maju, punya penghasilan, maka negara akan bisa majakin lagi warga negara. Ya. Nah itu, jadi maka prioritas-prioritas itu harus diutamakan dalam menciptakan sebuah perekonomian yang ujungnya adalah meningkatkan penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Ya. Nah itu yang disebut gaya beli. Jadi
menarik dari masyarakat, diambil negara, disalurkan lagi oleh negara untuk menciptakan gaya beli lagi yang nantinya akan memberikan penghasilan kepada warga negara. Jadi jangan sampai diambil dari warga negara, ambil di negara dikorupsi. Ya akan kan gitu ya. Itu akan menimbulkan ketidakpercayaan nantinya. Ya. Nah ini teori-teori bagaimana pemungutan pajak di Indonesia. Teori-teorinya itu ada asuransi, kepentingan, gaya pikul, teori bakti, dan teori gaya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Pak izin bertanya, Ya, Bu Rita, mangga. kalau untuk teori bakti itu contohnya seperti apa ya Pak? Ya, bakti. Jadi ibaratnya kan gini, dulu kan saya gini ya Bu Rita. Dulu pernah saya menerangkan tentang negara dan warga negara. Terbentuknya sebuah negara. Kan negara itu terbentuk atas kesepakatan seorang orang yang berkumpul. Kan gitu ya. Berkumpul dalam satu wilayah. Nah, ketika sudah semakin besar, maka perlu yang namanya fungsi mengatur. Siapa yang akan mengatur? Kesepakatan dari warga negara, siapa yang nanti akan menjadi pengaturnya. Maka di sana ada delegasi kekuasaan yang disalurkan kepada penguasa tadi yang nantinya akan mengatur ketertiban. Nah, salah satu fungsi supaya bahwa pengatur ini berjalan dengan baik, gitu kan? Pengatur ini bisa melaksanakan kekuasaan yang baik supaya tadi ketertiban di negara itu tercipta, maka perlu biaya. Nah, biaya itulah maka diambil dari pajak sebagai wujud baktinya masyarakat kepada kasih kepada negara. Ya, jadi itu kalau dari teorinya teori terbentuknya sebuah negara kan gitu. Dan terlepas nanti kan banyak bangsa Indonesia sudah banyak melakukan negara. Ya, mulai perjuangan, mulai apa. Tapi kan teori bakti ini juga sama dengan perpajakan. Semakin besar Anda bayar pajak, maka Anda akan semakin banyak dihargai oleh negara. Benar nggak? Coba deh, para konglomerat besar yang bayar pajak pasti akan lebih dihargai, dihormati, benar nggak pejabat negara? Iya, Pak. Iya, karena dia pajaknya besar. Iya. Bahkan ada seseorang yang bayar pajaknya hampir sampai dengan 300 miliar setahunnya. Ya, pasti oleh negara akan sangat disayangi. Tadi ini potensi pendapatan yang nantinya juga akan bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Nah itu jadi teori bakti itu seperti itu, dan dalam konteks pajak pelaksanaannya adalah bagaimana ada pendapatan yang masuk ke negara yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan. Semakin besar kontribusi warga negara kepada negara, maka akan semakin dihargai negara akan sangat dihargai besar oleh negara itu sendiri. Benar nggak? Benar, Pak. Dalam kepentingan apapun, coba deh. Di Jakarta ya, Pak, pajak tanah atau saing setahun, Pak. Iya. Jadi kan akan sangat dihargai. Kenapa ya tadi? Iya. Jadi akan sangat dipermudah untuk sifatnya kesehatan, pendidikan, fasilitas perizinan, fasilitas keamanan. Pasti akan. Kenapa? Mereka bayar pajaknya besar. Kan gitu ya. Dan itu di Indonesia kan 1 banding sekitar 100.000 lah kalau nggak salah. Ada orang-orang seperti itu, ada 1 banding 100.000. Jadi 1 orang bayar pajak segitu sebanding dengan 100.000 orang bayar pajak warga negara Indonesia yang lainnya. Contoh lah, pengusaha bayar pajak dari sebuah perusahaannya bisa besar. Ya. Tapi seorang buruh bayar pajak ke negaranya sedikit kan? Ya sesuai dengan penghasilannya kan? Itu wajar kalau misalkan itu
Itu konsep dalam perpajakan. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Tetap konteks dalam kedudukan hukum ya sama saja, gitu kan, sama-sama warga negara, terlepas besar tidaknya pembayaran pajaknya kepada negara, tetap harusnya perlakuan apapun sama. Itu. Ya Ibu, maaf, udah paham tadi? Siapa? Cucu, Bu Rita. Rita. Bu Rita. Iya, udah cukup Pak. Ada lagi yang menanyakan? Pamit taat pajak dosa tuh Pak. Masalah dosa, ya ini keluar ya sebenarnya kayak keyakinan, tapi terhadap juga terhadap keyakinan agamanya masing-masing ya, bukan saya mengkompari. Pak izin tanya Pak. Ya bentar, ya, oke silakan. Apalagi Pak Ujin, saya tanya jawab lagi yang lain. Tadi kan kata Bapak antara pengusaha sama guru kan pajaknya beda ya Pak, ada beda penghasilan itu kan Pak. Ya. Apakah ada batasan persentasenya Pak antara pengusaha sama guru? Sama aja. Nanti ada aturan-aturannya, baik itu pajak PPh, penghasilan, pajak apapun nanti ada tarif-tarifnya. Intinya sama. Jadi intinya bukan lihat status sosialnya, status jabatannya, tapi penghasilannya nanti. Iya penghasilannya. Nah, nanti ada aturannya kita sama. Oke, saya kembali lagi pada tadi pertanyaan apakah dosa atau tidak. Ingat, pajak adalah hukum negara. Ya. Wajib ya Pak? Ya, hukum negara. Ini saya bukan wajib atau tidak. Jadi hukum negara. Dosa atau tidak, masalahnya adalah keyakinan agama masing-masing. Wallahu a'lam Pak gitu mah. Tuh kan. Kalau yang saya bilang, kalau saya memegang karena saya Islam, maka kalau bayar zakat, nggak bayar zakat dosa, ya. Kalau zakat, gitu kan. Masalah dosa tidak ke bayar pajak, nanti itu hukum negara, tidak berkaitan dengan keyakinan. Ya. Saya takut nggak bayar pajak dosa nggak? Ya dosa sebenarnya, gitu kan? Cuma kalau ketahuan ya masih akan ditindakkan gitu aja. Kan ada hukum perdana sama perdata itu kan Pak? Mungkin. Iya. Nah, tadi kan masalahnya bukan masalah. Kalau misalkan Pak kalau nggak bayar pajak di penjara nggak? Ya lihat ketentuannya. Tapi kan tadi pertanyaannya. Kesalahannya dulu Pak. Masuk perdata atau pidana. Gitu ya. Tidak bayar pajak. Kembali ke masing-masing gitu. Dosa atau tidaknya. Tapi saya garis bawahi kalau nggak bayar zakat ya dosa. Kalau sudah sesuai nisabnya bayar zakat ya bayar. Kan gitu ya. Kalau nggak bayar dosa. Kan? Kalau pajak kan hukumnya hukum negara, hukum duniawi kan gitu. Aturannya. Itu ya. Nah, tadi kan pertanyaan yang berikutnya guru dan pengusaha berbeda. Konteksnya adalah nanti lihat ada yang sifatnya subjektif, ada yang sifatnya objektif. Nanti apa pajak saja subjektif, tapi pada intinya akan sama saja kalau penghasilannya juga sama. Ya. Jadi karena ini mah guru dia punya penghasilan 1 miliar, ini mah guru pajaknya sedikit, oh ini mah pengusaha penghasilan 1 miliar, pajaknya gede. Enggak. Dalam Ya, konteks maksudnya Pak dari bayar pajaknya Pak berapa persen dari penghasilan gitu? Oh, nanti ada aturannya ya. Oh iya. Ada WPOP, ada WP Badan, ada aturannya. Nanti ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, ada pasal 17 ayat 1 itu tentang tarif pajak ya. Aturannya Pak ya. Oke, ada lagi yang menanyakan? Pak, kalau pajak sama dana CSR itu beda apa ya? Gimana? Kalau pajak sama CSR beda Pak? Oh, CSR beda lagi. Oh, jauh ya kok apa? CSR itu adalah apa namanya? Jadi pajak itu pungutan oleh negara. CSR itu adalah dana sosial yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya atau kepada negaranya. Itu membangun juga ya Pak, seperti pajak.
Ya tergantung konsepnya kemana CSR itu. Kan Tergantung social pemakaian. responsibility kan. Ini tergantung konsepnya kemana. Tapi kan tadi CSR itu kan sifatnya sosial. Jadi social responsibility revenue. Jadi kan dana-dana yang disisihkan oleh perusahaan atau badan dari penghasilan untuk konsen terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Jauh ya antara CSR dengan pajak jauh. CSR itu bukan pungutan. Kalau pajak pungutan. Oke, ada lagi, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Yang tadi perbedaan antara konglomerat sama orang biasa itu kan, misalkan dari nominal ya Pak, itu dengan total dia bayar nominal pajak itu terdiri dari beberapa indikator kan Pak, misalkan entah pajak penghasilannya dia berapa, entah pajak bangunannya dia berapa, atau gimana sih Pak? Iya. Yang bisa membedakannya gitu. Ya, ini ya. Nanti ya, di beberapa di Indonesia ada beberapa jenis pajak yang dipungut. Salah satunya adalah pajak penghasilan. Ada juga pajak bumi dan bangunan. Ada juga bea cukai, ada juga bea materai, ada juga pajak daerah. Ya, besarannya berbeda masing-masing tergantung Persentasenya ya Pak. persentase dan aturannya. Ya. Nah, tadi antara konglomerat bisa bayar pajak lebih besar. Ya. Untuk satu perusahaannya aja kan dia bayar pajak banyak. Dia bayar PPN-nya, dia bayar PBB-nya, ya PPH pasal 22-nya, 23-nya, 21-nya juga. Kalau satu orang buruh kan hanya cukup mungkin hanya PPH pasal 21 aja selesai. Ya kalau punya rumah sama pajak PBB mungkin. Ya. Tapi intinya sama kedudukannya, tidak lihat subjeknya, tetapi intinya adalah sesuai dengan ketentuan dan pengenaan pajak masing-masing. Ya. Jadi tidak melihat status sosialnya, tidak melihat jabatannya sebenarnya dalam konteks pajak. Ketika dia punya penghasilan sekian, ya pajaknya sekian, karena sudah jelas aturannya tadi. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, kalau misalnya kerja yang di luar negeri, bayar pajaknya lewat apa Pak? Sebenarnya bayar pajaknya sama aja. Nanti juga saya bilang nanti saya ada membahas tentang kenapa sih pajak atas dasar apa negara mengikuti pajak ke luar negeri. Ada asas-asas. Ya contoh lah Rama orang Indonesia tinggal di mana? Sumedang. Nah, ya. Misalkan punya penghasilan dari Amerika. Pas begitu penghasilan itu masuk ke rekening Rama, misalkan entah rekeningnya mau di Amerika atau Indonesia, ya otomatis di Amerika sendiri akan dipajakin. Begitu penerimaan itu penghasilan itu diterima. Begitu penghasilan itu dibawa ke Indonesia, nah negara Indonesia juga akan pajakin. Nah, kenapa? Nanti kita bahas. Jadi double ya Pak? Apa? Jadi double gitu? Ya, double. Oh iya. Jadi berat Pak. Double. Tapi jadi itu Pak badai ke luar negeri teh. Jadi. Lebar bayar pajak di luar negeri Pak? Ya nggak masalah, penghasilan besar nggak masalah. Nanti juga kan ada aturannya. Kita lihat nih. Kita lanjutkan ya nih. Sekalian pertanyaan yang tadi. Ini dimensi hukum pajaknya, dasar ketentuan pajak, cara pemilihan. Nah ini jenis pajaknya ada subjektif, objektif. Tadi kan, kalau subjektif tadi lihat pajak penghasilannya. Pajak penghasilan artinya kalau subjeknya tidak bisa dialihkan. Kalau objektif lihat objeknya kayak PBB, PPN, gak lihat itu presiden katanya harus dia bayar ya tetap aja bayar ya. Ini objektif dan subjektif. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ini mekanismenya ya, mekanisme pembayarannya.
Pajak langsung, pajak penghasilan, tidak langsung adalah salah satu contohnya adalah pajak PPN. Karena bisa dialihkan ke orang lain. Ya. Pajak pertambahan nilai. Nah ini dari pemungutnya ada pajak pusat, ada pajak daerah. Mana aja pajak pusat ini? PPH, PPN, PPNBM, Bea Matre. Sedangkan pajak daerah, apa aja? Kendaraan bermotor, balik nama, reklame, hiburan, rumah makan, restoran, hotel, radio, PBB P2 dan BPHTB. PBB P3 masih dikuasai oleh pajak pusat ya. Pemerintah pusat. Nanti kita bahas satu-satu apa sih pajak ini nanti kita sambung. Nah, ini dasar-dasar hukum pengenaan pajak, pajak pusat, ada undang-undang nomor ini untuk PPH yang terbaru ini ya, Undang-Undang 36 2008, PPN dan PPNBM ini 42 tahun 2009, Bea Matre 1385, tapi sekarang ada yang baru lagi ya PMK-nya, karena Matre ada tarif tunggal sekarang. Pajak daerah ada Undang-Undang 28 2009, PBB 12 tahun 2094, BPHTB 20 tahun 2000 ya, BPHTB. Nah, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Nah, di sini saya ingin bahas tadi asas ya. Nah, yurisdiksi pemungutan pajak di sebuah negara. Jadi sebuah negara berhak memajaki warga negaranya berdasarkan satu asas sumber. Tadi siapa bilang misalkan Pak Budi. Pak Budi ini orang Indonesia tinggal di Sumedang, tapi punya penghasilan dari Hong Kong. Nah, negara Indonesia berhak nggak majaki? Atau negara Hong Kong bisa nggak majakin? Bisa. Kenapa? Asas sumber yang dia pakai. Kenapa? Kan sumber penghasilannya dari Hong Kong. Berarti Hong Kong bisa majakin? Bisa. Nah, sekarang apakah Indonesia bisa? Bisa. Kenapa yang dipakai? Ini yang kedua, asas keluarga negaraan. Karena kewarganegaraan Pak Budi adalah warga negara Indonesia. Maka negara Indonesia berhak majakin. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan asas tempat tinggal. Nah, kalau Pak Budi ini orang Indonesia, punya penghasilan di Amerika, tapi tinggalnya di Singapura. Jadi paspornya paspor Indonesia, tapi tinggal di Singapura. Ya. Nah, kan tadi Amerika bisa majakin berdasarkan sumbernya. Indonesia bisa majakin berdasarkan kebangsaannya. Singapura bisa majakin? Bisa. Kenapa? Karena tempat tinggal wajib tempat tinggal. Nah, jadi kalau ada penghasilan 1 miliar dari Amerika, dipajakin oleh Amerika, dipajakin oleh Indonesia, dipajakin oleh Singapura. Begitu, Pak? Iya. Yang rugi siapa? Wajib pajak. Dipajak satu sumber penghasilan bisa dipajakin 3 negara. Dan itu emang dibolehkan. Karena tadi negara bisa mengungut pajak berdasarkan 3 asas ini. Asas tempat tinggal, asas kewarganegaraan, asas domi atau asas sumber. Atau Pak rugi, Pak bayar pajak, atau misalkan 1 miliar, kalau misalkan di Amerika 20%, habis 200 juta. Di Indonesia 15%, habis 150 juta. Di Singapura 10%, habis 100 juta. Atau tinggal sedikit, ya iya. Tapi nanti di Indonesia ada yang namanya, dan di negara lain pun ada yang namanya tax treaty dalam perpajakan internasional. Atau namanya dalam bahasa Indonesia-nya adalah P3B, peraturan penghindaran pajak berganda. Di Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya, di pasal 24 yaitu yang disebut dengan kredit pajak. Nanti ada aturannya, bagaimana ngitungnya ada. Tapi pada dasarnya negara bisa mengungut pajak terhadap warga negaranya berdasarkan 3 sumber. Asas sumber, asas domisili atas asas kebangsaan, asas domisili atau tempat tinggal. Ya. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian kalau misalkan
punya lagi rumah di luar negeri ya perhatikan juga apakah pajaknya besar atau tidak. Ya. Nah ini tarif. Jadi tarifnya di Indonesia itu ada yang disebut dengan tarif progresif, proporsional, degresif, tarif tetap, ad valorem, spesifik, dan efektif. Jadi jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia. Progresif ada PPh 21. Tapi juga progresif nanti ada ya. Proporsional ada PPN. Degresif sebagian sih ada tax rate ya. Kemudian tarif tetap ada juga PPN. Ini ya. Progresif adalah tarif pajak yang semakin besar dasar pengenaan pajak semakin tinggi tarifnya. Seperti PPh pasal 21 ya. Progresif proporsional tetap, progresif degresif menurun. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk WVOP pasal 17 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak WVOP adalah 5%, 15%, 25%, dan 30%. Kalau penghasilannya bersih sampai dengan 50 juta, hanya 5%. Tapi kalau lebih dari 50 juta sampai 250 juta, kena tarif 15%. Kalau lebih dari 250 juta sampai 500 juta, kena tarif 25%. Dan lebih dari 500 juta kena tarif 30%. Nah, cara ngitungnya gini saya contohin singkat ya ngitungnya dengan ini ya. Misalkan Rita nih ya. Rita Aisin. Ini dimisalkan ya, mudah-mudahan terkabul Rita ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Jelas, Pak. Taruhlah punya penghasilan, PKP penghasilan kena pajaknya adalah 1 miliar setahun. Jadi ceritanya ini bersih. Ya. Jadi penghasilan kena pajak Rita Aisin 1 miliar. Jadi bersih udah dipotongan dengan PKP semuanya bersih lah. Ini punya penghasilan 1 tahun adalah 1 miliar. Karena ini adalah WPOP, misalkan wajib pajak orang pribadi, nanti pajaknya kena pasal 21 di sini. PPh pasal 21 contohnya ya. Ini akan kena satu tarif 5%. Dua, kena tarif juga 15%. Tiga, kena tarif 25%. Kemudian 4, kena tarif juga 30%. Jadi berapa besaran pajaknya? Ya.
ini. Jadi besaran tarifnya ini. Jadi nanti bayar pajaknya berapa? Ini adalah 2,5 juta. Ini adalah 15, 200 juta, 30 juta. Ini 25, 25, 625 ya, 62.500.000. Ini 150 juta. Ya. Nah, nanti pajak yang harus dibayar oleh Rita ini besarannya 245 juta. Jadi kalau Rita Aisin punya penghasilan 1 miliar ya, setahun bersih ya, berarti harus bayar PPh 21 adalah 245 juta. Besar ya? Ya emang itu tarifnya. Nanti kan selain bayar PPh, punya rumah, bayar PPB-nya. Punya motor, bayar pajak kendaraan bermotor. Kan gitu ya. Punya mobil, bayar pajak mobil. Punya sawah, bayar sawah, pajak sawah. Kan gitu ya. Nah ini 245 juta hanya untuk penghasilan bersihnya. Artinya penghasilan yang, tapi tadi penghasilan bersihnya itu misalkan dari sawah disatuin. Kan gitu ya. Dari punya kontrakan rumah ya disatuin. Gitu. Ya iya pokoknya intinya penghasilan kena pajaknya adalah 1 miliar, maka bayar pajaknya adalah 245 juta. Ridho enggak, Rita? Ini kelihatan, Excel-nya kelihatan? Kelihatan Nggak Pak, jelas. muncul, Pak. Apa? Jelas, Pak. Nggak muncul. Kok nggak muncul? Pak. Iya, Pak. Iya, Nggak tahu. hitungannya Pak. Kenapa nggak muncul? Pak. Ini ada. Nah, ini Nah, ada. sekarang baru ada, Pak. Tadi mah nggak ada. Nggak ada. Salah. Tadi salah mencet. Kira itu yang saya aja, Pak. Nah, ini salah satu. Ini pasal 21 doang ya. Kalau misalkan punya nanti dari sewa ya ada pasal 23. Kalau punya apa lagi ya? Ya banyak sebenarnya. Hadiah misalnya pasal 25, pasal 21 dan 23. Nanti kita pelajari bagaimana pajak-pajak itu bisa dipungut berdasarkan apa saja. Tapi ngitung pajak seperti ini ya untuk PPOP ya. Pasal 21 kayak gini. Lapisan pajaknya seperti ini. Oke, sampai sini ya. Nanti kita ada pertanyaan dulu, monggo. Sebelum saya lanjut nih. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa, Pak, para pengusaha konglomerat rata-rata penyimpanan uangnya di Bank Swiss, Pak? Sampai-sampai pemerintah kemarin bikin program tax amnesty, Pak. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari mahasiswa sebelumnya juga. Hampir ada pertanyaan ini di setiap kelas, khususnya kelas karyawan gitu. Kemarin juga ada pertanyaan ini. Ya, ada juga kelas reguler. Kenapa sih pengusaha kebanyakan di Bank Swiss? Gini ya, Bank Swiss itu terkenal ramah terhadap para investor yang menyimpan uang di bank. Satu ramahnya adalah keamanan dijamin, kerahasiaan dijamin. Bahkan pemerintah Swiss sendiri tidak bisa untuk memeriksa uang di bank Swiss itu sendiri. Oleh pemerintah Swiss tidak bisa. Nah, kalau di Indonesia kan nggak bisa ya. Dilihat ya oleh PPATK kan. Iya, Pak. Nah, bisa dilihat. Nah, BPK. kalau di Swiss bukan PPATK, ada BPK.
PPATK namanya ya, pengawas keuangan, transaksi keuangan ya. Jadi di Indonesia, di Swiss itu ketika ada uang simpan dari negara manapun disimpan di bank Swiss, pemerintah Swiss sendiri tidak berhak dan tidak diperbolehkan melihat atau berapa besaran dana tersebut kepada banknya tersebut. Sehingga safety-nya, kerahasiaannya dijaga banget. Kedua, pajak di sana murah untuk berbagai sektor. Tadi penyimpanan uang, pajak bunganya itu sedikit. Ya. Dan Swiss itu tidak punya ekstradisi atau istilahnya peraturan perjanjian bilateral dengan negara tertentu untuk pengalihan uang-uang yang ada di bank Swiss. Jadi nggak bisa. Kalau misalkan ada kasus apa di Indonesia lalu dari bank Swiss dia nggak bisa. Itu pure tidak diperbolehkan oleh bank Swiss. Nah, ya tadi kedua ya tadi, yang ketiga adalah ya tadi menjanjikan bunga-bunga yang diberikan oleh bank Swiss kepada para penyimpannya, kepada para penyimpan dana di bank tersebut. Lumayan besar katanya tax rate suku bunganya, returnnya itu rate-nya sangat besar. Jadi tapi yang paling digemari oleh berbagai negara, bukan oleh berbagai warga negara di seluruh dunia, adalah tadi keamanannya. Jadi sangat-sangat dijaga kerahasiaannya. Nggak bisa, pemerintah Swiss pun nggak bisa sama sekali. Apalagi negara luar, bahkan ya kayak misalkan Amerika itu juga nggak bisa. Jadi sangat aman kalau di bank Swiss. Wajar kalau misalkan kebenaran. Kalau di kita mah kan, ya kalau terkena kasus udah pasti bisa dibongkar. Karena pemerintahnya bisa intervensi langsung ke banknya kan gitu ya. Iya Pak. Apalagi bank-banknya yang jadi plat merah. Gimana? Yang tetap di pertanyaan besar saya Pak, ketika cara menyimpan uang di bank Swiss tersebut melalui apa sih Pak dari kita itu sehingga bisa nyimpan uang di sana gitu? Iya kan bisa transaksi elektronik, jadi bukan uangnya dibawa dari kita bawa uang tunainya nggak bisa. Wah kebayang bawa uang 100 miliar tunai, bawa ke pesawat, ya nggak ditransfer, transfer antar dunia, antar perbank dunia itu sendiri. Misalkan berarti nih, tetap ada akses Pak dari kitanya, dari Indonesianya untuk kalau transfernya gitu, ada bisa, kan dari bank kita bisa transfer, ada bisa ke bank transfer nggak bisa. Tapi begitu mau ngorek atau mau ibaratnya melihat atau misalkan blokir itu nggak bisa. Ya. Kedua juga pajaknya rendah. Kalau di kita kan sebagian seperti itu bisa. Tapi kemarin waktu zamannya ada 2015 kan ada program tax amnesty yang dia. Jadi sengaja pemerintah itu menggunakan program tax amnesty supaya ayo dong para pengusaha konglomerat yang punya dana di luar, ayo bawa ke Indonesia, investasikan di Indonesia supaya ekonomi bergeliat kan gitu ya. Oke diampuni, nggak didenda, nggak apa, asal bayar pajak aja sesuai ketentuan yang pada saat ini, asal uangnya bawa ke negara Indonesia gitu doang kan. Walaupun tidak semua, karena kan satu pajak Indonesia besar, kedua tadi keamanannya, krisis perbankan, krisis ekonomi tahun 97 itu memberi dampak besar terhadap sektor perbankan ya. Dan itu tingkat kepercayaannya menurun drastis. Jadi di Bank Indonesia itu nggak akan aman. Kenapa? Ya tadi terjadi krisis itu kan krisis BLBI, Bank Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Waktu itu kan terjadi ras. Uang hilang di bank. Kebayang nggak? Misalkan siapa Bu Cucu punya uang 20 miliar. Tahu-tahu hilang di bank. Gimana Bu Cucu? Pingsan, Pak. Dia kan krisis. Waktu zaman krisis moneter 97 itu kan kejadian seperti itu. Wajar kalau orang sampai, ya ada kan bank kan ibu-ibu sampai tiap hari ke bank itu nanyain kan. Ya 20 tahun nabung, tiba-tiba hilang begitu aja. Nah, itu deh. Nah,
Krismon itu menurunkan tingkat kepercayaan dunia negara-negara lain terhadap bank-bank di Indonesia. Jadi ya warga negara kita sendiri, ibaratnya yang konglomerat itu lebih baik nyimpannya di luar daripada di bank di Indonesia. Karena tadi selama belum ada kepentingan di Indonesia ya oke simpan aja di sana lebih aman. Dan nggak keganggu kan gitu. Ya. Nah itu pertanyaannya. Jadi kenapa Bank Swiss bukan oleh Indonesia saja ya, di Swiss itu kenapa banknya sangat dipercaya oleh seluruh dunia ya tadi. Satu yang paling utama adalah tingkat kerahasiaannya yang sangat tinggi, artinya bahkan negara itu sendiri pemerintahnya tidak bisa mengganggu-gugat dana-dana nasabah bank-bank tersebut. Nah itu ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Pendapat Bapak pribadi tentang sistem perpajakan Indonesia, apakah sudah adil atau gimana Pak? Harusnya nanti kita pelajari dulu, nanti kamu terjawab soal sendiri ya. Terlepas tadi adil dan tidak adil, kan intinya selama ini ya, kalau saya bicara makroekonomi, secara makroekonomi internasional, makroekonomi kita, tarif pajak di kita masih kurang kompetitif dengan negara-negara lain. Artinya apa? Bahwa tarif pajak di kita masih besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, itu pajaknya ternyata mereka lebih kecil dibandingkan dengan negara Indonesia. Bahkan Singapura mengejar sampai 15%. Di kita dulu kan sistemnya adalah 28%, sekarang diturunkan menjadi 25%. Masih besar dibandingkan negara lain. Nah, kalau tax-nya tinggi juga itu mempengaruhi makroekonomi, khususnya tadi kalangan investor, pertumbuhan. Ya. Karena juga orang berusaha kalau misalkan pajaknya besar, besar di Indonesia mah, ya udah mending lari ke negara lain yang pajaknya lebih murah. Ya. Nah, secara internasional atau secara perdagangan makro internasional, maka tax rate kita masih kurang bersaing. Artinya masih kalah dengan negara-negara lain. Semakin rendah pajak di sebuah negara, maka akan semakin diminati oleh kalangan investor. Nah itu. Ya. Walaupun sekarang kemarin ada undang nomor 20 tahun 2020 kemarin yang ramai diperbincangkan, dipermasalahkan mengenai undang-undang cipta kerja ya, atau Omnibus Law. Nah salah satunya juga ada ya mengenai regulasi perubahan terhadap sektor perpajakan. Tapi sayangnya, gitu kan, hanya untuk pajak, tarif pajak, wajib pajak luar negeri. Kalau nggak salah untuk bunga dan deposito itu dikurangi. Yang tadinya 20% menjadi 10%. Tapi untuk wajib pajak dalam negeri tetap tidak ada perubahan. Nah itu ya. Nah sekarang itu Indonesia ingin ya, menurut Menteri Keuangan, ingin bagaimana Indonesia bisa bersaing dari segi tax rate-nya untuk bisa bersaing. Karena kan tax rate itu mempengaruhi minat bagi kalangan investor luar untuk bisa berinvestasi di sebuah negara. Selain tadi stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan dan politik, gitu kan. Nah itu ya. Karena ya tadi semakin rendah tingkat tarif pajak, sebuah negara akan sangat diminati oleh para investor. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu ya, siapa namanya Zoom user itu siapa ya? Namanya bukan nama asli ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sambung lagi nih. Nah ini tarif degresif seperti ini, tarifnya semakin besar berdasar pengenaan pajak,
maka tarifnya semakin menurun. Kalau proporsional, ini kayak tarif PPN, sama aja 10% terus tetap ya. Proporsional. Tarif tetap kayak tadi seperti bea materai, walaupun sekarang 10.000 ya. Kan ada 3.000 dan 2.000. Ya, sekarang ada 10.000 tetap ya. Ad valorem di sini adalah tarif pajak tertentu dikenakan pada sektor-sektor tertentu atau barang-barang tertentu ya. Contoh misalkan untuk impor kalau nggak punya API angka pengenal impor maka tarifnya 7%. Kalau punya API bisa 2,5% kan gitu. Tarif spesifik, kemudian tarif efektif. Nah ini tarif efektifnya nih. Nah ini sebenarnya ini yang 10%-nya nggak ada di. Iya. 5,15 sekarang ya. Dulu ini nih tarif pajak sebelum tahun 2016. Nah setelah 2016 ke sini dirubah jadi gini ya tarif pajaknya. Nah ini tarif efektifnya. Tuh, jadi tarif efektifnya itu adalah dulu itu 30,5%. Sekarang tarif efektif kita itu sekitar 28,5% ya. Jadi masih tinggi sebenarnya. Oke. Oke, berikutnya ini sistem pungutan pajak di Indonesia. Nah, ini ada self assessment system. Self assessment system itu pada intinya adalah wajib pajak yang aktif, menghitung, menetapkan, membayar, melaporkan pajaknya sendiri kepada DJP. Sedangkan kalau official assessment system itu WP-nya pasif, fiskus yang aktif menghitung dan menentukan, seperti kayak PBB. Kalau ini seperti kayak PPH kan kita ngitung sendiri, menetapkan sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri. Kalau PBB kan udah keluar tuh SPT-nya dari pemerintah daerah. Berapa PBB-nya? Nah itu yang kita bayar. Makanya disebut dengan sistem pungutan official assessment system. Jadi pihak fiskus yang menentukan. Kalau withholding system, ini pot-put ya, pemotongan pungutan ini sifatnya di pihak ketiga seperti pemotongan dan pemungutan untuk PPN. Kayak PPH juga ada sebagian pot-put ya. Jadi withholding tax system. Jadi pihak ketiga yang memotong, memungut tetapi nanti akan dilaporkan dan disetorkan ke kas negara oleh DJP. Ini sama-sama mungut. Nanti kita bahas di PPN ya, PPN sama pasal 22 PPH ini ya. Nah ini untuk KUV-nya, nah, untuk official sistem pungutan pajak di Indonesia ini. Kemudian, nah ini saya akan bahas langsung ke NPWP-nya. Nah ini mengenai NPWP, nomor pokok wajib pajak, ya. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diperlukan sebagai tanda pengenal diri, ya, atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah ini NPWP, fungsi NPWP, identitas, administrasi, ketertiban, kemudian keperluan yang berhubungan dengan pajak, kemudian kewajiban perpajakan, fungsinya. Nah ini manfaatnya, fasilitas, kemudian tarif tidak kenal lebih kecil. Jadi Anda hati-hati ya, kalau tidak punya NPWP, tarif pajak akan lebih besar. Tapi kayaknya semuanya sudah punya NPWP ya. Sudah Pak. Nah, kalau nggak punya NPWP itu kalau kena pajak tarifnya lebih besar. Tentang pasal 21 akan lebih besar 20% lebih tinggi.
Pasal 22 100% lebih tinggi. Pasal 22 itu kan ada yang 0,5%, 2,5%, ya, ada kan pasal 23 100% juga lebih tinggi kayak yang Buderos ya, bunga deposito royalti dan sewa yang ada 15% dan 2%. Jadi kalau misalkan nggak punya NPWP ya bisa dikenakan 30% atau 24% ya. Nah, ini contoh NPWP-nya. Nah, ini format nomornya. Jadi nomor yang ini adalah kode wajib pajaknya. Identitas khusus dirinya. Misalkan Pak Rama, Pak Sari, Pak Uji. Nah, kalau ini kode KPP-nya. Ini Bandung kebetulan, Cibenying kalau nggak salah. Ini Bandung ya. Dan ini kode cabang. Kalau ada 01, ini berarti tidak ada beda lagi. 00 berarti 1. Kalau ada tambahan, maka ada 001 misalkan. Ya. Nah, ini untuk ini bisa dibaca aja nanti mendaftarkan diri NPWP. Sekarang lebih mudah ya. KPP Sumedang di Jatinangor bisa lewat juga, lewat Twitter, lewat aplikasi juga bisa sekarang. Nah, siapa yang wajib NPWP? Menjalankan usaha pekerjaan bebas. Untuk wanita, nih perempuan, ya bisa ya melaksanakan dan bisa juga memilih. WP Badan, WP Bendahara. Ya. Kemudian untuk kawin boleh memilih atau bisa tergantung dari pilihannya. Ya. Mau digabungkan dengan ya kalau sudah kawin ya, yang single ya nggak bisa. Ya. Kemudian, nah ini yang anak yang belum dewasa ke orang tuanya ya ikut. Warisan yang belum terbagi subjek akan menjadi wajib pajak ketika sudah dibagikan ke ahli waris. Ini administrasi tetap pendaftaran NPWP dan nah ini ya KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukan. Kegiatan usaha atau tempat tinggal memilih kedua-duanya boleh ya. Nah ini tempat. Nah ini kapan mendaftar NPWP? Jadi wajib mendaftarkan NPWP setelah 1 bulan membuka usaha atau mendapat pekerjaan atau mulai didirikan. Jadi kalau Bapak Ibu maksimal setelah diterima kerja itu 30 hari 1 bulan. Jadi kalau Pak Rama diterima kerja 1 Agustus, maka 30 Agustus itu paling lat untuk bikin NPWP. Ya. Nah, kalau untuk yang belum melebihi PTKP, ini 1 bulan setelah PTKP-nya melebihi ya untuk dipajakin. Kalau yang lain sebelum saat perotor hutangnya PPH untuk mendapatkan NPWP. Nah, ini contoh. Tuan A buka restoran tanggal 24 Maret. Baru minta izin usaha tanggal 18 Juni. Kapan NPWP-nya paling telat untuk dibikin? Coba. Jadi buka usaha 24 Maret. Baru minta izin usaha tanggal 18 Juni. Berarti paling telat adalah 24 bulan April tahun setelah operasi restorannya sudah baru mulai beroperasi. Nah, yang Tuan B minta izin usaha tanggal 24 Maret, buka restoran operasinya tanggal 18 Juni. Kapan dia harus bikin NPWP paling telat? 18 Juli, Pak. 18 Juli. Ada yang lain? 24 Maret 2012. Setahun dong itu mah. Setahun. 24 April tetap. Oh, tetap, Pak. Ya. Jadi mana yang didahulukan? Jadi mana yang terlebih dahulu dia mengajukan? Apakah mulai dia beroperasi? Apakah mulai dia minta izin usaha? Intinya adalah mana yang paling dahulu. Jadi tetap ini paling telat adalah 24 April. Harus sudah menunjukkan NPWP. Ya. Nah, sekarang yang C. C ini TK 0. Berarti kan
TK0 tuh tidak kawin belum punya tanggungan. Kayak Bu Rita ya. Tidak kawin belum punya tanggungan kan gitu. Ibu Neng Rita muridnya. Nah, ini jadi kalau misalkan 2018 masih gajinya tetap 4 juta per bulan, itu belum dikenakan pajak. Kenapa? Karena PTKP-nya adalah sekarang itu 4,5 juta per bulan atau 54 juta setahun. Nah, kalau Januari 2019 sudah gajinya naik 5 juta, maka paling telat 1 Februari 2019 harus sudah bikin NPWP. Nah, sebenarnya kalau gaji Bapak Ibu masih di bawah 4,5 masih belum kena pajak. Ya. Ini kayaknya sudah punya, kayaknya penghasilannya lebih dari itu ya. Jadi kena pajak ya. Nah ini ya untuk kapan harus meminta NPWP. Siapa yang wajib dikukuhkan sebagai PKP, WPOP, WP Badan. Ini pengusaha kena pajak ya. Jadi pengusaha wajib kalau sudah menggunakan PPN dan barang BKP dan barang jasa TKP. Nah ini kapan PKP penghasilan brutonya? Tadi kan penghasilan bruto. Nah ini saya pengen nanya dulu pada Anda semua. Menurut Anda berapa sih ukuran usaha kecil berdasarkan pajak? Lihat omsetnya lah. Ukurannya berapa sih usaha kecil? Menurut Bapak Ibu sekalian. Omsetnya usaha kecil itu berapa? Per bulannya 5 juta, Pak. Oke, 5 juta. Ada lagi? Ada lagi berapa? Nah, di pajak, ukuran disebut pengusaha kecil atau usaha kecil itu adalah yang beromset di bawah 4,8 miliar. Ya. Jadi dari pajak sektornya adalah 4,8 miliar. Jadi kalau lebih dari 4,8 miliar, maka wajib menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Ya. Tapi aturan yang baru, Pak, rumah makan kecil aja kena pajak, Pak. Sate sederhana naik, Pak, jadi 5.000 satu sup. Itu pajak restoran, pajak daerah, bukan PPH. Ya. Siapa? Beda memang ya. Betul Pak, harga sate naik Pak, gara-gara ada tulisannya kan pajak itu Pak. Iya, itu kan pajak restoran kena 10%. Jadi berapapun Anda nanti makan di sederhana, misalkan Anda makan di sederhana 100.000, ya udah Anda harus bayar 110.000 karena ada unsur pajak restoran 10%. Ya. Misalkan Bu Rita makan di KFC 50.000 semuanya, pasti harus bayar pajak restoran sebesar 10%. Jadi 55.000 bayarnya. Ya. Itu pajak restoran. Itu pajak daerah. 10% besarannya. Sebenarnya nggak mesti harus mengeluarkan pajak, menaikkan harga ya, karena sekarang yang bayar pajak itu per restorannya, bukan kitanya. Pembelinya. Wah. Seharusnya ya. Jadi lebih untung atau Pak? Apa? Jadi lebih untung atau kalau gitu? Ya, iya, tergantung kejujurannya dari perusahaan. Iya. Benar nggak? Dibayarkan sesuai dengan omset yang dia dapat. Sekarang dari 100 orang yang beli kali 10.000 misalkan Pak, itu udah lebihnya. Iya. Lagian kan yang beli nggak didata mungkin Pak, nggak disetoriin ke negara atau apa, nggak mungkin gitu. Justru yang paling bagus itu adalah yang seperti kayak di KFC, Solaria itu kan terdaftar di register struknya kan? Iya, di notunya Pak udah tercantum. Iya. Ya itu tadi. Nah makanya harus ada transparansi tuh kayak gitu.
Harus jelas. Benar nggak kita bayar pajak dan distorkan oleh pajak restoran itu distorkan ke kas daerah? Kan gitu ya. Kalau hanya lisan walau alam ya Pak. Nah, iya. Jadi kalau mau misalkan dipajakin, oke, mana bukti pajaknya, mana bukti faktur pajaknya, kan gitu aja. Harusnya kita minta. Oke, nih rumah sederhana dipajakin. Oke Pak, saya minta bukti store fakturnya. Di sana tertera ini PPN. Ada apa? Ini pajak restoran. Harus ada seperti yang di KFC. Baru itu transparan kan gitu. Kalau misalkan tidak ada di sana, ya kita nggak bisa ngeklaim kan. Harusnya kayak gitu. Kalau misalkan restoran memajaki kepada pelanggannya, ya harus transparan juga, ada fakturnya dan tertera di faktur pajak, di faktur pembayarannya. Yang fungsi pengawasan juga kan. Nah itu Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi? Sementara sampai itu aja ya mengenai materi sampai NPWP, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti saya share link YouTube-nya. Absennya di link YouTube aja ya. Nama dan NPM di link YouTube. Nanti saya share link YouTube-nya. Kasih komentar aja ya. Sudah saya rekam ini supaya Anda bisa mengulangi lagi. Nanti di link YouTube Anda untuk ngasih komentar nama dan NPM untuk daftar hadirnya. Oke, sekian aja. Terima kasih kalian. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas segala atensinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.